wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hingga detik ini kita masih senantiasa diberikan kesehatan baik lahir maupun batin. Kembali kita bergabung dalam layanan pembelajaran daring Mapel Bahasa Indonesia kelas 7. Kali ini materi yang akan kita pelajari adalah mengidentifikasi teks prosedur. Bagaimanakah rangkaian kegiatan pada hari ini? Untuk selengkapnya, mari kita ikuti aktivitas selanjutnya. Dalam mengidentifikasi teks prosedur ini ada 3 bahasan. Yang pertama adalah nanti kita akan mengidentifikasi tujuan teks prosedur. Kemudian kita mengidentifikasi ciri isi teks prosedur, dan yang ketiga nanti kita mengidentifikasi ciri kebahasaan. 3 poin penting ini menjadi pokok bahasan kita pada mengidentifikasi teks prosedur. Tujuan teks prosedur secara umum. Tujuan teks prosedur menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca atau pemirsa dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu atau melakukan suatu pekerjaan atau menggunakan suatu alat. Ciri isi teks prosedur. Ciri teks prosedur dari segi isinya ada 3. A. Panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. B. Aturan atau batasan dalam hal bahan atau kegiatan dalam melakukan suatu kegiatan. C. Isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Kalau tidak urut kita sebut dengan tips. Yang ketiga adalah ciri kebahasaan. Ciri bahasa yang digunakan. A. Kalimat perintah. Karena pada teks prosedur, pembaca berfokus untuk melakukan suatu kegiatan. B. Selain kalimat perintah, juga diberikan saran dan larangan agar diperoleh hasil maksimal pada waktu menggunakan atau membuat. C. Menggunakan kata dengan ukuran akurat, misalnya 1/4 tepung, 5 buah rimpang kunyit, dan seterusnya. Dan yang D. Menggunakan kelompok kalimat dengan batasan yang jelas, misal rebus hingga menjadi bubur, lipat bagian ujung kanan sehingga membentuk segitiga sama kaki. Ini adalah mengidentifikasi ciri kebahasaan pada teks prosedur. Contoh teks prosedur. Mematikan komputer dengan benar, jadi melakukan sesuatu. Perlu belajar mematikan komputer secara benar sehingga tidak cepat rusak dan berdampak negatif. Untuk mematikan komputer ada beberapa tahap yang harus diperhatikan. Tutup semua aplikasi yang Anda gunakan. Klik menu Start, XP atau logo Windows 7 di pojok kiri bawah. Pilih shutdown dan tunggu beberapa saat hingga komputer Anda benar-benar mati. Setelah komputer benar-benar mati, kemudian tekan tombol pada monitor dan speaker, stabilizer, dan perangkat komputer lainnya. Setelah itu, baru cabut kabel dari stop kontak. Hal ini bertujuan untuk menghemat daya dan mengantisipasi terjadinya konsleting listrik. Selamat mematikan komputer secara benar. Ini contoh teks prosedur melakukan sesuatu, yaitu mematikan komputer dengan benar. Selanjutnya, mari kita melaksanakan aktivitas, yakni mengidentifikasi teks prosedur. Ini model mengidentifikasi teks prosedur tersebut. Seperti yang dikemukakan di bagian awal, ada 3 hal pokok yang akan kita identifikasi.
Yang pertama adalah tujuan teks prosedur, kemudian isi teks prosedur tersebut, dan yang ketiga bagaimana ciri kebahasaan yang digunakan di dalam teks prosedur tersebut secara umum. Kita masuk pada mengidentifikasi yang pertama. Tujuan teks prosedur yang berjudul mematikan komputer dengan benar tersebut adalah agar pembaca dapat mematikan komputer dengan benar sehingga komputer kita tidak cepat rusak dan berdampak negatif. Ini tujuan yang ada di dalam teks prosedur tadi. Kemudian bagaimana ciri isinya? Isi teks tersebut memuat A. Panduan langkah-langkah mematikan komputer. B. Aturan atau batasan juga dicantumkan, misalnya pilih shutdown dan tunggu beberapa saat hingga komputer Anda benar-benar mati. C. Langkah-langkah dibuat secara huruf. Kemudian yang ketiga yang kita identifikasi adalah ciri kebahasaannya. Semua langkah-langkah yang ada menggunakan kalimat perintah. Saran dan larangan tidak dicantumkan. Penggunaan kata dengan ukuran akurat tidak terdapat pada teks ini. Menggunakan kelompok kalimat dengan batasan yang jelas terdapat pada pilih, shutdown, dan tunggu beberapa saat hingga komputer Anda benar-benar mati. Ini model atau contoh mengidentifikasi teks prosedur. Setelah kita menguasai tentang konsep mengidentifikasi teks prosedur, kemudian tadi kita sudah melakukan mengidentifikasi teks prosedur. Sekarang kita masuk pada aktivitas berikut ini, yaitu latihan mandiri. Ambillah salah satu teks prosedur dari buku Bahasa Indonesia kelas 7 SMP MTS atau dapat mengunduh dari internet. Kemudian identifikasilah tentang A. Tujuan teks prosedur yang ada, B. Ciri isinya, dan C. Ciri umum kebahasaan yang digunakan, seperti yang sudah kita lakukan pada aktivitas pemodelan untuk menelaah untuk mengidentifikasi teks prosedur tadi. Demikian seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang tersaji dapat memberikan manfaat kepada kita semua, khususnya untuk peserta didik. Jaga diri baik-baik. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan baik lahir maupun batin kepada kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.